Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dosen Berhijrah. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya kepada teman-teman semua karena sepertinya sudah terlalu lama kita jeda atau tidak saling menyapa di channel ini guna membahas tentang persiapan teman-teman dalam menjadi ASN tahun ini. Baik, sebelumnya seperti biasa saya akan mendoakan semua teman-teman yang menonton video ini agar diberikan kemudahan, kelancaran hingga menjadi ASN tahun ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, untuk video kali ini kita akan membahas tentang persiapan SKB dosen khususnya untuk di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Oke, baik teman-teman, jadi ini kita dasarkan kepada pengumuman nomor 46801 tentang seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2021. Ya, jadi untuk materi hari ini atau video kali ini yaitu kita bahas tentang SKB. Jadi untuk materi yang di atas ini kita skip saja, kita langsung ke bagian. Nah, ini dia. Di proses seleksi khususnya untuk seleksi kompetensi bidang ya, seleksi kompetensi bidang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa pelamar yang berhak mengikuti SKB adalah pelamar yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi administrasi dan memenuhi persyaratan SKD. Ya, jadi walaupun pengumuman resminya belum ada siapa teman-teman yang berhak mendapat yang berhasil masuk di perankingan untuk masuk ke SKB, namun tidak ada salahnya kita sambil menyiapkan persiapan-persiapan untuk seleksi kompetensi bidang. Oke, baik teman-teman bisa lihat di sini untuk masing-masing porsi sebenarnya sudah ada ya, masing-masing porsi sudah ada di sini. Untuk materi SKB khusus untuk jabatan tenaga pendidik dan dosen itu terdiri dari etika dan tridharma perguruan tinggi. Kemudian ada literasi bahasa Inggris, kemudian penalaran dan pemecahan masalah, dimensi psikologi, wawancara dan praktik mengajar. Nah, khusus untuk video kali ini kita akan membahas tentang praktek mengajar atau micro teaching. Nah, salah satu kompetensi dalam materi SKB yaitu praktek mengajar dan micro teaching, di mana poinnya cukup besar yaitu 20% ya. Oke. Nah, sekarang kita akan fokus untuk membahas tentang praktek mengajar atau micro teaching ya. Nah, baik teman-teman, jadi sebenarnya saya juga sering melihat info dari beberapa channel khususnya di Telegram tentang bagaimana teman-teman mempersiapkan diri khususnya untuk micro teaching ya, micro teaching. Ya, sebenarnya ini berdasarkan pengalaman pribadi pada saat saya menjalankan SKB atau ikut melaksanakan SKB di kompetensi micro teaching atau praktek mengajar, maka yang harus teman-teman perhatikan adalah yang pertama adalah tentu teman-teman harus memahami dulu bahwa micro teaching di masing-masing instansi itu berbeda-beda ya. Jadi berbeda tiap instansi. Nah, maksudnya apa berbeda tiap instansi itu? Baik dari penyelenggara, maksudnya yang menilai, kemudian siapa-siapa yang menilai, apa yang dinilai dan seterusnya. Misalnya, waktu saya dulu micro teaching yang menilai adalah yang pertama ketua jurusan, kemudian yang kedua adalah dekan. Ya, jadi bisa saja di instansi tujuan teman-teman itu berbeda. Bisa saja yang menilai itu tidak linear dengan formasi yang teman-teman daftar. Contohnya misalnya teman-teman di
mendaftar di prodi A, atau misalnya contohnya teman-teman dari basic keilmuannya adalah filsafat, tetapi yang menilai bisa saja dari manajemen, itu bisa saja. Ya, jadi berbeda tiap instansi. Kemudian yang kedua, yang penting juga untuk teman-teman pahami adalah di micro teaching, walaupun micro teaching adalah praktek mengajar, namun teman-teman tetap harus mengetahui apa? Visi, misi perguruan tinggi. Nah, kenapa? Kenapa kira-kira kita harus mengetahui visi misi perguruan tinggi itu? Sedangkan kan kita hanya mau praktek mengajar. Nah, benang merahnya adalah pada saat teman-teman mengetahui visi misi perguruan tinggi, ya minimal teman-teman tentu memahami apa? Akreditasi prodi. Akreditasi prodi yang teman-teman tuju. Misalnya teman-teman mendaftar di pendidikan kimia, teman-teman harus mengetahui dulu akreditasinya apa. Kemudian dari visi misi itu teman-teman juga bisa memahami kurikulumnya. Kenapa kira-kira penting? Nah, contohnya seperti ini gambarannya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Misalnya saya dulu mendaftar di prodi pendidikan kimia. Nah, saya cari tahu dulu visi misi program studinya apa, visi misi perguruan tingginya apa, kemudian akreditasinya apa, kurikulumnya apa. Itu penting karena akan berhubungan dengan apa? Selain materi juga akan berhubungan dengan perangkat pembelajaran yang teman-teman susun. Perangkat pembelajaran. Misalnya, untuk prodi yang saya daftar itu adalah akreditasi A. Akreditasi A. Nah, ternyata pada saat proses pendaftaran program studi yang saya tuju itu, atau yang saya yang menjadi tujuan saya sudah mendapatkan akreditasi A, namun sementara proses dalam pengkonversi dari akreditasi A akan dikonversi menjadi akreditasi internasional. Nah, sudah ada gambaran? Nah, ini penting. Nah, ini bisa dijadikan gambaran karena akreditasi internasional, maka tentu kurang lebih ini membutuhkan bahasa Inggris. Bisa? Bisa ya? Mungkin teman-teman sudah ada gambarannya. Nah, artinya apa? Di dalam penyusunan perangkat pembelajaran bisa saja teman-teman menentukan sesuai dengan kurikulumnya. Kalaupun tidak bisa dengan perangkat pembelajaran, minimal yang menjadi senjata teman-teman adalah pada saat menyiapkan materi di micro teaching itu. Ya, karena teman-teman tahu akreditasinya adalah akreditasi internasional, ya setidaknya siapkanlah materi dalam bentuk bahasa Inggris, walaupun mungkin membawakannya nanti adalah bahasa Indonesia, itu bisa saja. Ya. Jadi gambarannya adalah bisa menyiapkan slide PowerPoint atau PPT dalam bentuk bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris slide-nya tetapi dibawakan atau dipaparkan dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, sudah ada gambarnya dan itu penting, tentu akan menjadi poin plus bagi teman-teman. Nah, selanjutnya di channel-channel Telegram juga ramai dan hampir selalu menjadi perhatian, yaitu bagaimana penyiapan perangkat pembelajaran yang digunakan saat micro teaching, yaitu RPS dan SAP. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, RPS itu adalah apa? RPS adalah rencana pembelajaran semester. Sedangkan SAP adalah apa? Satuan acara pembelajaran. Ini RPS, kemudian SAP. Apa bedanya? Kalau RPS itu sifatnya menyeluruh atau mencakup
1 semester, sedangkan SAP itu hitung-hitungannya bisa diartikan sederhana, hitung-hitungan per pertemuan. Nah, yang mau saya tekankan adalah teman-teman tidak usah terlalu fokus di sini, jangan terlalu fokus di sini karena di beberapa channel itu yang terus yang menjadi bahan diskusi. Apakah harus RPS-nya menyesuaikan dengan template terbaru? Apakah SAP-nya harus menentukan dengan durasi micro teaching ataukah harus menyesuaikan dengan durasi jam pelajaran yang sesungguhnya? Nah, saran saya teman-teman jangan fokus di situ. Karena apa? Penilai itu pengalaman pribadi ya. Tidak tahu kalau di instansi yang lain, tetapi berdasarkan diskusi dengan teman-teman juga dari beberapa instansi lain, penilai tidak terlalu mempermasalahkan format RPS dan SAP-nya. Yang dinilai adalah apakah ada atau tidak. Itu yang pertama. Tentu teman-teman harus menyiapkan dulu. Ada RPS, ada SAP, walaupun mungkin formatnya tidak sesuai dengan template yang terbaru. Nah, apa yang dinilai adalah ketersampaian materi. Itu yang paling penting. Bagaimana teman-teman bisa menyampaikan materi pada saat micro teaching. Nah, karena ketersampaian materi itu cukup penting, maka tentu yang jadi poin penting adalah teman-teman harus memilih materi yang dikuasai. Tidak usah memilih materi yang terlalu berat, atau mungkin teman-teman memilih materi dengan yang memiliki kedalaman materi yang cukup. Tidak usah mau terlihat keren, tidak usah mau terlihat menguasai materi terlalu dalam. Yang penting teman-teman bisa menunjukkan bahwa teman-teman memahami materi itu dan membawakan materi dengan enjoy. Ya, karena namanya micro teaching atau praktek mengajar ya, teman-teman harus menganggap bahwa penilai itu adalah mahasiswa, walaupun mungkin yang menjadi penilai atau peserta micro teaching dalam hal ini misalnya ketua jurusan, dekan, wakil dekan, dan seterusnya, itu teman-teman tidak usah memperdulikan itu. Teman-teman harus selalu beranggapan bahwa itu adalah mahasiswa. Nah, kemudian masih seputar yang tadi, masih berkaitan dengan yang tadi, selain materi yang dikuasai ya, teman-teman minimal harus ada bagian dari materinya yang bahasa Inggris. Nah, teman-teman kan sebagian besar tentu sudah tahu kalau dalam mengajar itu ada 3 bagian yang paling penting, yaitu pembuka, kemudian isi, dan juga penutup. Nah, kalau teman-teman materinya itu ada di isi, ini kan materi. Kalau di sini dibawakannya dalam bahasa Indonesia, walaupun slide-nya bahasa Inggris, ya setidaknya membuka dan menutup harus dengan bahasa Inggris. Bukan harus sebenarnya, tetapi akan menjadi poin penting bagi teman-teman jika menggunakan bahasa Inggris. Dan jangan lupa, teman-teman harus selalu meminta umpan balik atau feedback. Itu penting ya, penting. Jadi teman-teman harus menganggap yang menilai adalah ketua jurusan ataupun dekan itu sebagai mahasiswa. Kemudian apa lagi? Nah, selanjutnya teman-teman juga harus memperhatikan alokasi waktu. Pengalaman pribadi saya waktu micro teaching itu singkat sekali, hanya 15 menit. Karena hanya 15 menit ya, teman-teman harus manfaatkan 15 menit itu. Bukan hanya menyampaikan materi tetapi harus tentu ada pembuka, kemudian materinya ada, penutupnya ada, umpan baliknya ada, bertanya bisa saja, menjawab, dan seterusnya. Yang jelas ada praktek ada umpan balik ya. Iya, jadi saya kira itu sharing pengalaman sederhana, namun menurut saya juga penting karena ini yang menjadi pengalaman yang saya lakukan ya, dan itu mungkin bisa teman-teman memilih atau mengikuti, itu tergantung dari teman-teman ya. Saya kira itu saja dulu untuk sharing singkat hari ini. Kita akan
lanjutkan ke sharing SKB selanjutnya pada video-video selanjutnya. Baik, terima kasih semuanya. Saya doakan semoga teman-teman yang menonton video ini bisa diberikan kelancaran hingga menjadi ASN tahun ini. Jika ada yang mau didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.